Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Alifia Rahma di channel YouTube aku. Nah, di sini aku akan ngelanjutin pembelajaran materi. Tadi kan bab 11, sekarang lanjut ke bab 12 yaitu tentang failover load balance. Di sini cuma ada 3 materi yang akan aku sampaikan. Yang pertama ada konsep failover dan load balance, terus yang kedua ada konfigurasi failover, dan yang ketiga ada konfigurasi load balance route rules. Oke, yang pertama yaitu konsep failover load balance. Yang pertama ada failover. Failover adalah mekanisme yang digunakan untuk mengalihkan operasi sistem atau layanan ke perangkat atau server cadangan backup ketika perangkat utama gagal atau tidak tersedia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan tetap berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi kegagalan. Contoh failover yaitu ada cluster server, ada VPN failover, dan udah. Terus yang kedua ada load balancing. Nah, load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban atau traffic secara merata di antara beberapa server atau perangkat dalam jaringan untuk memastikan bahwa tidak ada satu perangkat yang terbebani secara berlebihan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kecepatan, dan keandalan layanan. Nah, contoh load balancing yaitu ada web server load balancing, terus ada database load balancing. Nah, di sini ada konfigurasi failover. Cara konfigurasi failover. Cara yang pertama yaitu menambahkan default route untuk ISPA dan ISPB. Route utama yaitu ISPA. Nah, yang pertama kalian buka menu IP, terus pilih routers, terus klik add, terus klik gateway dan isi dengan alamat IP gateway ISPA. Misalnya ya 192.168.1.1. Nah, terus klik distance dan setel ke 1, lalu klik OK dan jalankan perintah di terminal dengan keterangan ini. IP route add gateway dan distance 1. Terus ini ada yang kedua, router cadangan atau ISPB hanya dilakukan ketika ISPA gagal. Yang caranya klik gateway dan masukkan alamat IP. Misalnya 192.168 dan tadi kan 1.1 ya. Nah, kalau yang ISPB tuh harus agak lebih ditingkatkan angkanya. Jadi di sini tuh ada 192, 168 dan 2, terus 1. Nah, terus klik distance dan setel kedua, terus lalu klik OK dan jalankan perintah di terminal dengan keterangan seperti ini. Selanjutnya ada menggunakan netwatch untuk monitoring gateway. Terus kalian yang pertama pergi ke tools dan pilih netwatch, terus klik add, terus lalu klik host dan masukkan alamat IP gateway, terus klik timeout dan setel ke 3S untuk memeriksa koneksi, dan upscript ketika koneksi ISPA kembali aktif. Aktifkan rute ISPA di terminal dengan keterangan ini. Terus downscript ketika ISPA gagal dan menonaktifkan rute ISPA, dan kalian aktifkan rute ISPB di terminal dengan keterangan IP route ini dan yang ini. Lalu klik OK. Dan yang ketiga ada verifikasi koneksi dengan melakukan ping dari router mikrotik ke gateway ISPA dan ISPB. Caranya matikan koneksi ISPA dan pastikan rute secara otomatis beralih ke ISPB. Dan yang keempat itu ada tes failover dengan cara matikan koneksi ISPA dan pastikan bahwa netwatch mendeteksi kegagalan dan secara otomatis mengalihkan rute ke ISPB, dan periksa status root dengan perintah IP router print di terminal, dan rute ISPA harus nonaktif dan rute ISPB akan aktif sebagai jalur utama. Lanjut ke materi selanjutnya. Itu ada konfigurasi load balance route rules. Nah, ini ada 5 langkah ya. Yang pertama, menambahkan rute untuk kedua ISP. Nah, caranya rute untuk ISP1 tuh buka terminal di mikrotik dan jalankan perintah IP route add gateway. Dan ini ID-nya kalian ketikkan aja di terminalnya. Terus untuk rute ISP2 yaitu sama aja, buka terminal di mikrotik dan jalankan perintah ini. Bedanya ini ada di distance ya, yang ini distance 1 dan yang ini distance 2. Terus selanjutnya menambahkan main chillers untuk membagi traffic.
Yang pertama, ini kalian bisa baca sendiri aja. Terus samain aja caranya seperti yang di sini. Terus yang ketiga ada menambahkan routing untuk setiap koneksi yang dikenali oleh mesh. Dan ini rute untuk ESP1 tuh yang ini. Terus ini rute untuk ESP2 yang ini. Nah, lanjut ke yang keempat ada verifikasi trafik. Nah, caranya cek rute yang aktif yaitu dengan cara pergi ke IP, terus ke menu routers, dan pastikan kedua rute untuk ESP1 dan ESP2 aktif dengan routing mark yang sesuai ESP1 dan ESP2. Terus, ada monitor trafik yang dapat menggunakan tools atau torch di MikroTik untuk memantau lalu lintas yang melewati kedua interface WAN dan memastikan bahwa trafik terbagi dengan benar. Nah, langkah yang terakhir yaitu menambahkan failover ini tuh opsional ya, boleh dilakukan, boleh juga enggak. Caranya buka tools, terus pilih menu netwatch dan add denial. Terus ini hostnya ada tim auto yaitu waktu untuk menunggu respon ya. Nah, ini di upscript. Terus ada downscript. Dan yang terakhir klik OK. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di materi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan materi ataupun salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.